Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa alladhi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, para peserta pengajian Ta'limul Muta'allim yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membaca pasal yang ketiga dari kitab Ta'limul Muta'allim atau bab yang ketiga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah sampai di pasal yang ketiga. Pasal yang pertama kita sudah membahas tentang hakikat ilmu dan keutamaan ilmu. Kemudian pasal yang kedua kita sudah membahas tentang niat dalam mencari ilmu. Maka di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas teknis, ya, lebih teknis tentang metodologi dalam kita memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan membahas tentang keteguhan dalam mencari ilmu. Oleh karena itulah kenapa di poster yang kita buat di kesempatan kali ini adalah cerdas dalam memilih. Maka sebelum kita membaca apa yang dikatakan atau apa yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zarnuji, kalau kita perhatikan bagaimana kebanyakan manusia di zaman ini, kalau dalam hal dunia kebanyakan kita itu biasanya senang, kita biasanya cenderung untuk lebih berhati-hati dan ingin memilih yang terbagus dalam hal dunia. Ya, banyak orang seperti itu. Misal dalam memilih dokter misalnya, lebih-lebih misalnya ini yang paling sering itu dokter kandungan. Ya, sudah lama menunggu mau punya anak, sudah bertahun-tahun, akhirnya Allah berikan keturunan. Maka maunya dokternya untuk kontrol kehamilannya dipilih dokter-dokter yang terbagus. Ketika proses persalinan sudah direncanakan sebagaimana sebisa mungkin nanti di tempat persalinan yang terbagus misalnya. Dan dalam banyak aspek lainnya, misalnya juga dalam hal menentukan jurusan misalnya, memilih ilmu agama, memilih ilmu dunia. Di banyak tempat di sekolah sekarang di SMA itu mau berkuliah di jurusan apa biasanya ada tesnya terlebih dahulu, ya. Ada psikotesnya, nanti diarahkan, oh yang terbaik untuk kamu berdasarkan kemampuanmu adalah jurusan ini misalnya. Atau dalam hal makanan orang biasanya juga pilih-pilih, ya, dipilih nutrisinya dipertimbangkan, kalorinya dipertimbangkan dan seterusnya. Maka ini dalam hal dunia. Ya, bagaimana orang-orang mereka pilih-pilih, ingin yang terbaik bagi mereka. Maka demikian juga semestinya, bahkan lebih harusnya bagi kita sebagai seorang muslim, atau lebih khususnya bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kita juga harus pilih-pilih dalam kita mencari ilmu. Pilih-pilih dalam hal apa? Yang pertama di sini disebutkan fi ikhtiyaril ilmi. Dalam mencari ilmu itu sangat banyak sekali. Tidak mungkin semuanya dalam masa hidup kita, semua ilmu agama itu bisa kita pelajari. Tidak mungkin semua kitab itu bisa kita tamatkan. Tidak mungkin. Maka kita perlu memilih di sana. Begitu juga dengan guru. Guru itu mau modelnya seperti apa ada. Ya. Macam-macam. Guru itu banyak sekali. Dan kalau kita ingin mendatangi semua guru yang tersedia semasa hidup kita, tidak akan cukup waktu itu, tidak akan mungkin kita bisa mendatangi semua orang guru. Maka bagaimana caranya kita memilih guru dan juga memilih teman dalam menuntut ilmu? Perlu sekali diperhatikan bagaimana kita memilih teman dalam kita meniti jalan ilmu. Maka itulah yang insya Allah akan disampaikan garis besarnya oleh Imam Zarnuji di dalam bab ini. Saya sampaikan garis besarnya karena tidak terlalu rinci dia membahas di sini, akan tapi insyaallah cukup memberikan kita gambaran bagaimana semestinya kita itu
memilih ilmu, memilih guru dan memilih teman. Ya, kalau nanti dia ingin merujuk kitab-kitab lain, ya maka silahkan. Para ulama terkhusus dalam kitab-kitab lain yang juga membahas adab dan metode dalam mencari ilmu, mereka telah memberikan garis-garis besarnya. Misalnya nanti dalam hal guru, ini indikatornya. Kalau kita dalam milih guru itu indikatornya ini. Pilihlah guru yang memiliki indikasi demikian dan demikian dan demikian. Dalam memilih teman, pilihlah teman yang demikian dan demikian dan demikian. Maka jelas telah digariskan para ulama. Akan tapi di pasal ini karena memang modelnya ringkas Imam Zarnuji, maka tidak dibahas detail, tapi insya Allah akan cukup memberikan gambaran kepada kita. Baik, kita baca kata Imam Zarnuji di halaman 59. Rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilayhi fi amri dinihi fil hal summa ma yahtaju ilayhi fil mal. Hendaknya penuntut ilmu itu dia memilih yang terbaik dari setiap ilmu dan apa yang dia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat ini. Ya, sehingga kembali lagi poin penting di sana adalah apa yang dibutuhkan di saat ini. Maka dari sekian banyak ilmu kita pilih apa yang kita butuhkan saat ini. Misalnya teman-teman yang baru lulus misalnya, kemudian bersiap untuk menikah, maka dalam hal itu tentu dalam kasus ini yang paling prioritas untuk dia adalah bagaimana dia mempelajari fikih dalam hal ini tentang hukum-hukum terkait pernikahan, termasuk juga yang sering dilewatkan oleh orang sekarang adalah tentang hukum talak dan seterusnya. Ya. Kebanyakan sekarang pengajian hanya membahas tentang misalnya ya motivasi menikah, indahnya menikah dan seterusnya, indahnya berumah tangga, tanpa dijelaskan tentang yang lebih komprehensif tentang talak. Ya, ini sangat penting sekali pembahasan tentang talak. Nah, itu contohnya yang dibutuhkan oleh orang sesuai dengan kondisi dia. Seorang yang masuk dalam dunia kerja misalnya, baru ingin memasuki dunia kerja atau baru masuk dunia kerja, maka penting bagi dia untuk mempelajari ilmu yang terkait fikih, terkait muamalah, atau kalau bukunya Ustaz Amin Nurbaiz, fikih ASN, fikih pegawai dan seterusnya. Ini yang lebih diutamakan dan dipilih olehnya. Lalu kata Imam Zarnuji di situ, kemudian setelah itu apa yang dia butuhkan pada saat yang akan datang. Pada saat yang akan datang, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, maksudnya di dalam syarah terhadap kitab ini, yang akan datang itu adalah di masa depan dia, maksudnya dia tahu dalam beberapa waktu ke depan saya akan menghadapi kondisi demikian dan demikian, maka saya mempelajari ilmunya. Contohnya haji, sekarang kan haji sudah ditetapkan, misalnya sudah diketahui nanti akan berangkat haji tahun 2023 misalnya, atau 2022. Maka dia tahu, oke, sekarang saatnya saya belajar haji misalnya. Atau di masa depan itu kata Imam Zarnuji, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah di masa yang akan datang, maksudnya adalah di masa yang akan datang di negeri akhirat. Ya, maka dia mempelajari sesuatu yang akan bermanfaat bagi dia di negeri akhirat nanti. Maka ini garis yang pertama, ya. Panduan yang pertama, kita pilih ilmu itu dari sekian banyak itu, kita pilih yang memang sesuai dengan kebutuhan kita di saat ini dan yang akan datang. Kemudian kata Imam Zarnuji, wa yuqaddimu ilma at-tauhid wal ma'rifah. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia mendahulukan ilmu tauhid dan juga ma'rifat. Ma'rifat adalah maksudnya ya ilmu tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenal hak-hak Allah. Maka ini yang tentu selalu menjadi prioritas setiap muslim, apapun kondisinya. Tentu ilmu tauhid dan ma'rifat ini, ilmu tentang Allah, itulah yang lebih didahulukan. Kenapa ilmu tauhid atau bahkan ya di antara sebab kenapa kita mendahulukan ilmu tauhid di samping kita memang membutuhkannya, kita mendahulukan ilmu tauhid adalah karena kemuliaan yang akan kita dapatkan dengan ilmu itu.
Ada dua sebab, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dua sebab yang menyebabkan, yang menjadi alasan kenapa satu cabang ilmu itu dia menjadi satu cabang ilmu yang mulia jika dibandingkan ilmu yang lainnya. Dua sebab kenapa satu cabang ilmu dia lebih mulia jika dibandingkan dengan cabang ilmu yang lainnya. Yang pertama adalah tergantung dari objek apa yang dipelajari dengan ilmu itu. Ya, apa yang dipelajari dengan ilmu itu, maka jika objeknya semakin mulia, maka semakin mulia pula ilmu itu. Maka dalam hal ini kita sudah sangat jelas ya, dengan ilmu tauhid seorang sedang mempelajari tentang hak-hak Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka itulah kenapa ilmu tauhid dia menjadi ilmu yang paling mulia. Karena objek yang dipelajari dengan ilmu tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu tauhid. Kemudian yang kedua yang menyebabkan suatu cabang ilmu itu dia lebih mulia dibandingkan ilmu lainnya adalah dengan kedudukan dari buahnya, ya, atau hasil dari ilmu tersebut. Jika seseorang dia mempelajari ilmu tersebut, maka dia bisa memetik satu buah yang mulia, maka semakin mulia cabang ilmu itu. Ya. Ilmu tauhid, maka dia unggul dalam dua hal ini. Ya, ilmu tauhid dia unggul dalam dua hal ini. Jadi yang pertama objeknya mempelajari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang kedua adalah hasilnya. Dengan seorang belajar tauhid, dia kemudian bisa merealisasikan ibadah kepada Allah. Dia kemudian bisa merealisasikan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu dia untuk dia mentauhidkan Allah. Ya, ini buahnya. Dia bisa mentauhidkan Allah, lalu dia kemudian bisa, dengan sebab hal tersebut Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka sekali lagi, jika ingin melihat kemuliaan ilmu, lihat dari objek yang dipelajari dari ilmu tersebut, dan kedua, lihat dari hasilnya atau dari buah dari ilmu itu. Kemudian wa ya'rifu Allah Ta'ala bid-dalil fa inna iman al-muqallidi wa in kana sahihan 'indana lakin yakunu asiman bi tarkil istidlal. Hendaknya seorang itu, kata Imam Zarnuji, dia mengenal Allah dengan dalil. Ya, mengenal Allah dengan dalil maksudnya adalah dia tidak semata-mata taklid saja, akan tapi dia tahu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Apa dalilnya? Kenapa Allah bersemayam di atas arasy? Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan memiliki sifat tertawa. Allah tertawa. Dia harus tahu dalilnya kenapa Allah tertawa. Sahih tidak dalilnya yang mengatakan bahwasanya Allah itu tertawa, dan seterusnya. Ini maksudnya. Sebab kata Imam Zarnuji, keimanan orang yang taklid meskipun menurut kami sudah sah, ya, sudah sah imannya, meskipun dia hanya taklid saja, dia tidak tahu dalil, kan tapi sudah sah imamnya. Akan tetapi kata Imam Zarnuji, dia berdosa karena tidak mencari tahu dalilnya. Tidak mencari tahu dalilnya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia berdosa menurut Imam Zarnuji. Maka di sini ada pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin yang bagus, kata beliau di dalam syarah kitab ini. Memang ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sah atau tidak keimanan seseorang yang dia itu mengenal Allah tanpa dalil, atau tidak hanya Allah saja, dia mengenal iman, ya, berbagai cabang keimanan itu tanpa dalil. Apakah sah atau tidak? Dia hanya dengar saja tanpa dia tahu dalilnya. Misalnya dia tahu dari gurunya bahwasanya malaikat itu memiliki sayap, gitu. Bahwasanya, atau yang lebih mendasar lagi, bahwasanya ada malaikat, gitu. Dia ikut-ikutan saja, oh ada malaikat, tanpa dia tahu bahwasanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran agar kita beriman kepada malaikat,
tanpa dia tahu juga bahwasanya Rasulullah SAW juga dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk beriman tentang malaikat tanpa dia tahu dalil, tetapi dia hanya ikut-ikutan saja. Apakah sah imannya? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, pendapat yang lebih kuat adalah sah imannya dengan catatan bahwasanya keyakinannya itu adalah keyakinan yang kokoh. Ya, sah imannya meskipun dia hanya ikut-ikutan, dengan syarat keyakinannya adalah keyakinan yang kokoh. Jadi ada misalnya kaum sebagian orang Islam, dia cuma ikut-ikutan saja, dia tidak tahu dalilnya bahwasanya oh ada malaikat, gitu ya. Oh ada malaikat, ada qada dan qadar, ada takdir Allah, kemudian dan seterusnya. Dia beriman dengan hal itu, ikut-ikutan tanpa dia tahu dalil. Syaratnya dia harus yakin betul-betul, jaziman istilahnya di sini. Jaziman yaitu dia tidak ragu kemudian ketika dia ditanya, kamu beriman gak ada malaikat? Ya kalau saya dengar dari Ustaz sih malaikat itu ada, tapi ya gimana ya kalau saya tidak bisa melihatnya, saya ragu-ragu juga, gitu, misalnya. Contohnya, maka seperti ini tidak sah keimanannya. Ya, kalau dia ragu. Tapi kalau dia yakin, betul-betul dia yakin, oh ya saya beriman ada malaikat, meskipun dia tidak tahu dalilnya, maka ini sah. Dalilnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya. Karena memang ada sebagian kita yang kemampuannya memang belum sampai, ya, belum sampai dia untuk mengetahui dan mempelajari dalil, belum sampai dia untuk mengakses dalil-dalil yang ada. Baik, kita lanjutkan. Wa yakhtaru al-'atiqa dun al-muhdatsat. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia memilih ilmu-ilmu yang terdahulu. Ya, ilmu-ilmu yang terdahulu, bukan ilmu-ilmu yang terbaru. Dia lebih mendahulukan ilmu-ilmu terdahulu dibandingkan ilmu-ilmu yang terbaru. Qalu, sebagian ulama di zaman dulu berkata, alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Hati-hatilah, hendaknya kalian berpegang teguh atau berpegang dengan ilmu-ilmu yang terdahulu, dan waspadailah ilmu-ilmu yang terbaru. Berhati-hati. Wa iyyaka an tashtagila bihadzal jidal alladhi dhahara ba'da inqiradil akabir minal ulama. Jauhilah dari menyibukkan diri dengan perbantah-bantahan atau perdebatan yang muncul setelah wafatnya para ulama. Fa innahu yub'idu 'anil fiqhi wa yudayyi'u al-'umra wa yurisu al-wahshata wal 'adawata wa huwa min asyrati as-sa'ah wa irtifa'i al-'ilmi wal fiqhi kadza warada fil hadits. Hendaknya kita menjauhi perdebatan, karena perdebatan itu bisa menjauhkan dari pemahaman, menyia-nyiakan umur, dan memunculkan kesedihan serta permusuhan. Dan hal ini termasuk tanda kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan pemahaman. Demikianlah yang disebutkan dalam hadis, ya. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak mengangkat ilmu, ya, kan, tapi Allah tidak mengangkat ilmu sekaligus, akan tapi apa yang Allah lakukan adalah Allah mewafatkan para ulama. Dan terkait perdebatan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jidal." Tidaklah suatu kelompok atau suatu kaum itu dia tersesat setelah Allah datangkan petunjuk kepada mereka, setelah Allah berikan hidayah mereka, kecuali karena jidal, kecuali karena perdebatan. Kecuali karena perdebatan. Maka di antara sebab hilangnya keberkahan ilmu
ya, kurangnya pemahaman seseorang adalah karena dia melazimi jidal, dia suka berdebat. Bukan tidak boleh sama sekali debat, boleh. Ya. Jika memang ada hajatnya, diperbolehkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan sesuatu yang baik. Kan, tapi debatnya di sini debat yang tidak memenuhi kriteria yang membolehkan debat. Ya. Ada kriterianya debat itu diperbolehkan. Misalnya di antara tujuannya adalah untuk membantah kebatilan misalnya. Maka diperbolehkan mendebat ketika itu untuk menjelaskan kesesatan, maka diperbolehkan untuk melaksanakan debat. Kan, tapi debat yang tidak diperbolehkan adalah debat-debat yang tidak ada maslahatnya, tidak ada alasan yang membenarkannya. Maka itulah yang bisa menyesatkan suatu kaum, kata Rasulullah SAW. Maka ini panduan yang kedua. Ya, tadi yang pertama hendaknya memilih ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dia. Kemudian yang kedua tadi kata Imam Zarnuji, hendaknya diutamakan ilmu-ilmu yang terdahulu. Maksudnya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Ya, ini yang lebih diutamakan. Nah, kemudian Imam Zarnuji akan berpindah tentang panduan untuk memilih guru, ya. Panduan untuk memilih guru. Akan tapi sebelum kita berpindah, saya ingin tambahkan satu faedah yang saya dengar langsung dari Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, salah seorang ulama di Masjid Nabawi. Kata beliau, kita dalam menuntut ilmu, para penuntut ilmu hendaknya memiliki prinsip khuz syai'an min kulli syai'in wa khuz kulla syai'in min syai'in. Saya ulangi, kalau ada yang ingin mencatat bahasa Arabnya, khuz syai'an min kulli syai'in wa khuz kulla syai'in min syai'in. Terjemahnya, ambillah sesuatu dari segala sesuatu dan ambillah segala sesuatu dari sesuatu. Saya ulangi, ambillah sesuatu dari segala sesuatu dan ambillah segala sesuatu dari sesuatu. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya seperti ini. Kita para penuntut ilmu itu hendaknya kita paham hal-hal mendasar, sedikit saja kita paham hal-hal mendasar dari setiap cabang ilmu. Ya, kita paham hal-hal mendasar dari setiap cabang ilmu. Sedikit kita paham, ya. Ya, tadi ambillah sesuatu, maksudnya ambil sesuatu yang sedikit saja yang mendasar dari semua cabang ilmu. Lalu setelah itu barulah ambil segala sesuatu dari satu cabang ilmu saja. Artinya kita bertafakuh di sana, kita memperdalamnya. Ya. Kalau kita sudah memilih tadi, misalnya tadi sudah kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita misalnya, maka kita sudah tentukan, oke, saya ingin memperdalam tentang ilmu ini misalnya. Maka ketika sudah memutuskan itu, kita ambil semuanya dari sana. Ya, kita ambil semuanya secara totalitas. Ini prinsipnya. Jadi ambil sedikit dari semua cabang ilmu, lalu ambil yang banyak dari satu cabang ilmu. Contohnya adalah, ya, contoh yang disampaikan oleh Syekh, yang disayangkan dari banyak penuntut ilmu, terkhusus para penuntut ilmu yang telah Allah berikan hidayah untuk memperdalam ilmu tauhid, ya, berada di atas jalan sunnah. Yang disayangkan adalah banyak yang kita saksikan sendiri, Masya Allah, belajar tauhid bagus, ya bagus, satu kebaikan. Tapi yang disayangkan adalah misalnya banyak yang tidak paham ilmu tajwid misalnya. Ya, kitab tauhid khatam misalnya, usul salasah khatam, qawaidul arba' khatam, ilmu-ilmu kitab-kitab tentang akidah dan tauhid itu khatam. Tapi begitu disuruh maju jadi imam, Masya Allah, bacaannya amburadul. Tidak pernah belajar ilmu tauhid, ilmu tajwid, maaf. Tidak pernah belajar ilmu tajwid, tidak pernah mengikuti tahsin dan seterusnya. Jangan sampai penuntut ilmu seperti ini. Ya, minimal tahu yang wajib dari makharijul huruf. Ya, tahu dia tentang
ilmu tajwid yang hal-hal yang mendasar tidak perlu dia sampai kemudian mengambil riwayat dari Syekh Syafa, ya, mengambil riwayat qiraah, tidak perlu sampai ke sana. Yang penting kita tahu hal-hal mendasar, makharijul huruf misalnya. Nah, ini contohnya. Jangan sampai kemudian penuntut ilmu itu dia tidak tahu. Belajar tauhid tadi begitu dalamnya, kan tapi jika ditanya tentang makharijul huruf tidak paham. Maka ini tadi contohnya, khudz syai'an min kulli syai'in wa khudz kulla syai'in min syai'. Ambil sedikit dari berbagai cabang ilmu biar kita paham di sana, dan ambil yang banyak dari satu cabang ilmu. Maka ini juga di antara kaidah kita dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya tambahkan sebelum kita masuk metode memilih ustadz, setelah kita menentukan kita ingin memperdalam ilmu apa, setelah kita memilih, ya, yang perlu diperhatikan juga di sana adalah tahapan dalam kita memilih buku, memilih kitab. Ya, kita putuskan, ya, karena ilmu tauhid yang mendasar, kita memperdalam tauhid, maka para ulama mereka telah memberikan garis atau memberikan panduan tentang level-level dari setiap cabang ilmu. Kalau ingin belajar tauhid misalnya, mulailah dari kitab ini, lalu naik ke kitab ini, lalu naik ke kitab ini. Itu ada panduannya. Dalam hal fikih terkhusus, ya. Mulai dari yang kecil-kecil, buku-buku matan, ya, satu mazhab dulu, lalu bahas. Kalau dalam fikih levelnya seperti ini. Dia pilih ilmu fikih di satu mazhab tertentu terlebih dahulu, ya, yang mudah, yang tidak membahas perselisihan. Dipilihkan buku yang di sana memilihkan pendapat-pendapat yang kuat saja. Ini level 1 jika orang ingin memperdalam ilmu fikih. Lalu level 2 di atasnya, ingin naik kelas, kita pilih buku-buku yang membahas perselisihan di sana, perselisihan di sana, perselisihan pendapat, namun masih dalam satu mazhab. Dalam satu mazhab, misalnya mazhab Syafi'i, ada perselisihan pendapat demikian dan demikian. Sebagian ulama Syafi'iyah berkata demikian, sebagian ulama Syafi'iyah lainnya adalah berkata demikian. Ini level yang menengah. Lalu level yang paling atas adalah dia membahas perselisihan antar mazhab. Ya, jika ingin naik lagi level ilmu fikihnya, antar mazhab, pendapat mazhab Syafi'iyah berkata demikian, mazhab Hambali demikian, Malikiyah demikian, dan seterusnya. Ini level yang paling tinggi dalam ilmu fikih. Contoh kitabnya kalau antum mau tahu adalah Al-Mughni. Mughni adalah pembahasan yang membahas khilaf yang banyak di antara para ulama antar mazhab. Ya. Tidak semestinya seorang penuntut ilmu dia ingin belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, dia baru meniti langkah di ilmu fikih langsung belajar khilaf, tidak. Langsung mempelajari buku-buku tebal berjilid-jilid, tidak. Tetapi mulailah dari kitab-kitab yang tipis dan kecil, lalu mulailah kitab-kitab pertengahan, baru kitab-kitab yang panjang. Ya, jangan sampai penuntut ilmu pemula langsung ingin membaca dan membahas kitab-kitab yang tebal yang berjilid-jilid, tidak. Maka ini termasuk dalam pembahasan tadi memilih ilmu, ya. Lalu sebelum kita dengarkan azan, di catatan kaki tadi nomor 29 halaman 62 dikatakan di sana, perkataan ini menunjuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu sebelum ilmu itu diangkat, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu kapan dia membutuhkan ilmu tersebut. Kalian harus mencari ilmu dan jauhilah dari berlebih-lebihan mengada-ngadakan suatu perkara dan bersikap terlalu mendalam. Hendaknya kalian berpegang dengan yang terdahulu. Juga menunjuk kepada hadis, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ya. Jadi tidak serta-merta ilmu itu hilang,
dari hati para manusia, akan tapi caranya adalah Allah dengan mewafatkan para ulama. Baik, kita cukupkan demikian. Allah alam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara memilih ustaz, ya, atau cara memilih guru yang disampaikan oleh Imam Zarnuji. Tapi saya ingin menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Yang pertama, jangan ragu untuk memilih guru, ya. Karena khusus di zaman ini, di antara syubhat yang ditiupkan oleh orang-orang, pemahaman yang tidak benar adalah pemahaman yang pertama, dalil mereka adalah di antara pemahaman yang salah ini, di antara dalilnya adalah katanya terimalah ilmu itu dari siapapun. Ya, terimalah ilmu itu dari siapapun, sehingga ada keluar istilah apa? Ambil baiknya dan buang buruknya, katanya. Maka kita katakan yang pertama adalah kaedah menerima kebenaran itu berbeda dengan kaedah memilih guru. Ya, ada pepatah yang berbunyi undur maqala wa la tandur man qala. Ya, lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ini kaedah dalam menerima kebenaran. Benar yang namanya kebenaran, siapapun yang mengatakannya maka kita terima, meskipun tokoh kesesatan, ya, meskipun tokoh kesesatan yang mengatakan hal tersebut, akan tapi kalau dia mengatakan sesuatu yang benar, kita benarkan, kita terima kebenaran itu, ya. Bahkan Abu Hurairah ketika bertemu dengan syaitan, diajarkan oleh syaitan ketika tidur, sebelum tidur baca apa? Ayat kursi, diajarkan oleh syaitan. Lalu Nabi SAW pun membenarkan cara itu karena memang sesuai dengan syariat Allah. Bukan karena mentang-mentang yang mengatakan syaitan padahal itu berkecocokan dengan syariat Allah maka tidak diterima. Ini kaidah dalam menerima kebenaran. Bukan berarti kemudian, atau ini sesuatu yang berbeda antara kaidah memilih guru. Ya, terkait guru kita harus memilih-milihnya. Bukan karena kita menerima kebenaran dengan kaidah tadi, kemudian kita boleh belajar kepada siapapun. Ini sesuatu yang berbeda, ya. Dalam memilih guru kita harus betul-betul selektif. Adapun dalam menerima kebenaran dari siapapun, kebenaran kita terima. Ini sesuatu yang berbeda. Paham ya perbedaannya, ya? Jangan kemudian ini sebagian orang dia termakan syubhat ini, akhirnya sudah kita belajar pada siapapun ustadznya, kita belajar, kita datangi, ya. Kalau memang ada dia katanya mengucapkan sesuatu yang salah, tidak kita terima. Ya kalau memang dia bisa memfilternya. Dan inilah nasihat para ulama dari zaman ke zaman, ya. Dari zaman ke zaman para ulama senantiasa menasihatkan kita untuk memilih guru kita, selektif dalam memilih guru. Di antaranya adalah perkataan Muhammad bin Sirin. Banyak sekali ya perkataan yang semisal, bahkan para sahabat yang mewasiatkan. Yang saya hafal adalah perkataan Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun." Coba perhatikan perkataan yang sangat bagus. Sesungguhnya ilmu ini itu adalah agama kalian. Ilmu itu adalah agama kalian. Fanduru amma ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah betul-betul dari siapa kalian mengambil agama kalian. Paham ya? Sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian, maka berhati-hatilah, maka perhatikanlah betul dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka kita harus betul-betul selektif dalam memilih guru. Maka garis besar di sini disampaikan oleh Imam Zarnuji dalam memilih guru, kata beliau, amal ikhtiyarul ustad. Adapun untuk memilih ustaz, memilih guru, fayambaghi an yakhtara al-a'lam wal awra' wal asan. Ada 3 indikator yang disampaikan oleh Imam Zarnuji di sini.
Yang pertama, pilihlah dia yang paling berilmu. Pilihlah yang paling alim. Yang kedua, pilihlah yang paling wara'. Kemudian yang ketiga, pilihlah yang tua usianya. Ini 3 indikator utama yang disampaikan oleh Imam Zarnuji. Meskipun kalau kita ingin perdalam nanti di sana banyak sekali ya indikator yang disampaikan para ulama, tetapi insyaallah 3 di antara hal yang fundamental dalam kita miliki. Pilihlah yang paling alim, memang kompeten dalam hal ilmu. Ya. Jelas riwayat pendidikannya. Makanya sebagian ulama mengatakan ambillah ilmu dari ma'rufin, orang-orang yang dikenal. Apa maksudnya dikenal di sana? Dikenal satu adalah dikenal dia riwayat pendidikannya. Ya, di mana dia pernah belajar, siapa guru-gurunya. Yang kedua dia dikenal oleh para ulama lainnya. Memang jelas track recordnya ini memang dia diakui keilmuannya. Maka indikator yang pertama memang dia berilmu, dia memiliki ilmu. Yang kedua, dia memiliki sikap wara', ya, seorang yang bertakwa, memang orang yang takut kepada Allah. Betapa banyak ya orang-orang yang memiliki ilmu yang luar biasa dalam dan banyaknya, akan tapi dia tidak memiliki sikap yang wara', tidak bertakwa kepada Allah. Betapa banyak orang-orang demikian. Kemudian yang ketiga itu adalah pilihlah yang paling tua. Kata Rasulullah SAW, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada bersama orang-orang tua kalian. Keberkahan ada bersama orang-orang tua kalian. Maka ini yang diantara yang sering saya wasiatkan kepada panitia-panitia pengajian, ya, yang antum-antum yang semua di sini terlibat lembaga dakwah. Memang untuk mengakses ustadz-ustadz muda itu lebih mudah ya, gampang dihubungi, waktunya lebih senggang. Peluang untuk mengiyakan ketika diminta untuk mengisi pengajian itu ustadz-ustadz muda itu peluangnya lebih besar. Akan tetapi selalulah untuk berupaya terlebih dahulu mengupayakan para ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang senior terlebih dahulu. Upayakanlah terlebih dahulu. Karena kata Rasulullah SAW, keberkahan itu ada bersama para orang tua kalian. Ya, kita berharap keberkahan para ustadz-ustadz senior kita. Ya, sehingga lebih utamakan. Nyari jadwal khutbah misalnya untuk 2022 ini sudah mulai ramai. Jadwal khutbah Jumat, hubungi ustadz-ustadz yang senior terlebih dahulu. Ustadz-ustadz tua terlebih dahulu. Kalau masih bisa dipenuhi oleh ustadz-ustadz yang senior, ustadz-ustadz yang lebih tua, maka prioritaskan mereka. Ustadz-ustadz yang muda nanti untuk pelapisnya saja. Dan apa maksud tua di sana dalam hadis tersebut, ya, al-barakatu ma'a akabirukum. Ada dua ya, kata para ulama. Keberkahan bersama orang tua itu maksudnya tua satu pertama dalam hal usia tentunya, ya. Dia senior dalam hal usia. Ini yang pertama. Yang kedua, dia senior dalam hal ilmu. Senior dalam hal ilmu, ya. Meskipun usianya belum tua secara umur, secara tahun dia belum tua, kan tapi jika memang diketahui dia memang memiliki kelebihan di sana, keunggulan di sana, ya, lebih senior dalam hal keilmuan, maka ini juga termasuk dalam hadis tersebut, ya. Keberkahan bersama para orang tua atau bersama para senior kalian. Ya, karena banyak sekali ulama-ulama di zaman dulu, misalnya Imam Bukhari, meskipun dia masih muda usianya, telah menjadi pemimpin dalam hal hadis, ya, telah menjadi rujukan, telah menjadi senior dalam hal ilmu hadis. Contohnya Imam Bukhari, meskipun usianya masih muda, ya. Tapi sekali lagi, kembali lagi tadi ada 3 indikator utama dari Imam Zarnuji dalam memilih guru. Pilihlah yang paling alim, pilihlah yang wara', dan pilihlah yang paling tua dalam hal senioritas. Baik, kita cukupkan demikian
karena saya janji kemarin ada sesi tanya jawab, maka silakan jika ada yang ingin bertanya, mungkin 1 atau 2 saja pertanyaan jika ada. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Akhwat bisa bertanya. Cuma ikhwan dulu aja. Belum bisa. Ya, akhwat belum bisa, ikhwan dulu saja. Silakan. Baik, pertanyaannya ada guru A dan guru B. Guru A itu memiliki penyimpangan misalnya dalam hal akidah. Lalu guru B dia tidak memiliki penyimpangan dalam hal akidah, lurus akidahnya. Lalu dalam satu permasalahan ada seorang murid yang dia membutuhkan fatwa misalnya dalam hal fikih, bukan dalam hal akidah. Dalam hal fikih dia butuh fatwa. Lalu si guru A mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan guru B. Maka dalam hal ini si murid dia memilih fatwa siapa? Dalam hal fikih, sedangkan si A dia memiliki penyimpangan dalam hal akidah. Seperti itu pertanyaannya ya. Baik, dalam hal ini maka berlaku kaidah menerima kebenaran tadi. Kita berlaku kaidah dalam hal menerima kebenaran, maka kita nilai fatwanya. Dalam hal ini kita tidak melihat siapa yang berfatwa. Ya, kita nilai fatwanya. Maka yang sikap pertama adalah jika si murid ini dia masih bisa membandingkan, ya, dia bisa membandingkan misalnya dalam hal istidlalnya, dalam hal penyimpulan hukumnya si guru A ini apa istimbatnya seperti apa, dalilnya apa yang dia gunakan, kuat tidak istidlalnya dan seterusnya. Jika dia mampu, dia memiliki tools untuk membandingkan dua fatwa ini, maka itu yang lebih prioritas, ya, dia utamakan, dia bandingkan terlebih dahulu mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Ini jika dia mampu. Akan tapi kalau dalam hal yang meminta fatwa ini dia misalnya orang awam, ya, dia orang awam, dia bukan dari kalangan penuntut ilmu yang bisa membandingkan fatwa, bisa menilai mana yang lebih kuat, mana yang rajih, mana yang marjuh, maka wallahu taala alam dia pilih yang lebih dekat, dia pilih ustaz ataupun guru yang lebih selamat akidahnya. Ya, kalau dia yang meminta fatwa ini adalah orang yang awam, dia tidak bisa membandingkan, maka dia pilih yang lebih selamat akidahnya. Ya, akan tapi yang paling utama adalah tadi prinsip kita menerima kebenaran, kita lihat mana yang paling mendekati kebenaran, itulah yang kita pilih. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan demikian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.